Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat beliau Ibu Dr. Atika Muslim Zaki dari Bani Muslim, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara offline di Serambi Masjid Brangkal, dari ketakmiran warga dan seluruhnya, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara online dari Bani Muslim, Bani Atmamikno, dan Bani Abdul Syakur. Alhamdulillah untuk kajian pada malam hari ini akan diisi oleh beliau Ibu Dr. Atika Muslim Zaki dengan materi mendeteksi gangguan kejiwaan atau mengenal gangguan kejiwaan. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, marilah kajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada beliau Ibu Dr. Atika Muslim Zaki kami persilakan. Semoga. Ini Bu Atika malah medal apa nggih? Kebental ya. Kental nggih. Salah pencet mesti. Salah pencet terus metu. Ngomong-ngomong ya. Salah pencet. Maklum Mas Tuwo. Oke, sudah masuk, sudah masuk. Alhamdulillah. Dulu yang saya materi mau nih, Bu Dr. Atika. Monggo Bu Dokter untuk mulai. Ini sinyalnya kok hilang malahan. Halo. Ya Allah, sinyalnya hilang malahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mohon maaf ini di tempat saya kok tiba-tiba internetnya nggak ada, sinyalnya hilang. Yang kami hormati semua dari Bani Muslim, Bani Atmo, Bani Abdul Syukur, dan kemudian yang lain-lain yang jamaah dari Masjid Kiai Sirot di Brangkal. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara pengajian. Yang akan kami sampaikan nanti adalah salah satu yang seperti selalu saya katakan, bahwa balihu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah ini ayat Al-Quran mengenai jiwa. Slide-nya mana Pak? Monggo. Benar. Mudah-mudahan lalu ya. Tempat saya hilang itu ya sekarang anunya. Dibesarkan ya Pak, saya nggak bisa baca. Jadi kenapa saya ambil judul ini? Ini begini, pada bulan Oktober itu adalah bulan mengenai kejiwaan di Indonesia. Kita tidak pernah menyangka bahwa di Indonesia itu banyak sekali terjadi gangguan jiwa pada orang-orang Indonesia. Terutama pada masa pandemi COVID itu meningkat tajam sekali.
dari 1,3% menjadi 7%. Jadi luar biasa orang yang terkena gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa yang nanti yang akan saya sampaikan itu ada dua macam. Ada gangguan kejiwaan ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Nah, ini yang banyak sekali di antara kita di itu mungkin di antaranya kita ini salah kejiwaan. Kemudian ada lagi yang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini yang gangguan jiwa yang seperti yang kita asumsikan sehari-hari, yaitu orang-orang gila. Tapi sebetulnya gangguan kejiwaan itu adalah lebih luas. Ini kecil sekali, saya nggak bisa baca, Pak Wahyu. Ini internetnya masih mati buat saya. Sudah jelas, Dok? Ya nggak terlalu jelas, tapi lumayan. Nah, ini kalau di dalam Al-Quran surat Al-Fajr itu kan dibesarkan lagi, saya lebih suka. Bentar. Mbak, lihat. Sekarang gimana, Dok? Hilang, Mbak. Hilang. Hilang. Ya, ayuhan nafsul mutmainnah. Hilang. Anunya di tempat saya hilang. Hilang. Boleh. Oh, wifi ini kurang api. Wifi-nya lagi. Alhamdulillah. Sekarang sudah kelihatan. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Fajr itu dikatakan ayat terakhir. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatun mardiyah udkhuli fi ibadi udkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Enggak kelihatan sama sekali ini Pak Wahid. Kecil banget, mohon maaf. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke kemampuan Tuhanmu dengan ini kelihatan, ridho dan diridhoi. Saya nggak kelihatan, Pak. Hilang. Nah, sekarang udah. Ya, oke. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Monggo, Dok. Mana? Ya, saya ulang. Ya, dari sisi kesehatan jiwa, berbicara dari sisi kesehatan jiwa dan mental untuk menggapai jiwa yang tenang. Inilah tadi, wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah. Itu nafs atau jiwa di Al-Quran, kata-kata an-nafs atau jiwa disebutkan sampai 300 kali dengan berbagai bentuk kalimat dan kata asalnya. Misalnya ada nafsu lawamah, nafsu ammarah, nafsu mutmainnah, nafsu mardiyah, dan nafsu radiyah. Nafs atau jiwa bisa mengalami gangguan dan bisa terkena sakit. Itu kemut, Dok. Punya jalan kemut, Dok. Keklik tadi mungkin. Suaranya hilang, Dok. Ya, dari sisi kesehatan jiwa, ya, dari sisi
gangguan-gangguan kejiwaan dan mental. Pak Wahid, itu Pak, next itu Pak. Next. Oke. Terus Pak. Ya, terus. Selanjutnya. Slide-nya Pak. Monggo. Yeah. Sampai pendahuluan Pak. Pendahuluan. Sampai pendahuluan Pak Wahid. Ya, itu. Oke. Terus sampai pendahuluan Pak Wahid. Ya sudah. Slide-nya sampai pendahuluan. Slide. Jadi pendahuluan Sudah di pendahuluan. Bergerak, mohon maaf di tempat saya kok tidak bergerak ya. Di tempat saya slide-nya tidak bergerak. Ini sudah sampai pendahuluan. Sudah di pendahuluan itu layarnya. Oke, ya. Saya pakai. Oke, saya pakai slide yang slide saya yang di laptop. Jadi pendahuluan itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 2014 tentang kesehatan jiwa. Itu definisinya kalau kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, sosial sehingga menyadari kemampuannya sendiri dan dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberi kontribusi untuk komunitasnya. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa gangguan jiwa itu ada dua macam. ODMK ini ya masyarakat Indonesia banyak yang belum tahu karena ini istilah baru ya untuk menggradasi mengenai gangguan jiwa. ODMK itu orang dengan masalah kejiwaan. Nah ini yang banyak sekali dan ODGJ orang dengan gangguan kejiwaan. Nah, sekarang berapa jumlah penderita gangguan jiwa? Ini data dari riset kesehatan dasar tahun 2018, jadi baru ya, oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan. Didapatkan 6% penduduk Indonesia dengan ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Atau kurang lebih 14 juta orang Indonesia yang mengalami masalah mental emosional. Ini banyak sekali 14 juta. Kemudian terjadi peningkatan orang dengan gangguan jiwa. Ini gangguan jiwa yang lebih berat ya daripada MK tadi, masalah kejiwaan. Dibandingkan pada tahun 2013 dari 1,7% menjadi 7%. Artinya 7 dari 100 orang itu mengalami gangguan kejiwaan. Itu terutama apalagi pada situasi pandemi COVID ini. Banyak sekali tekanan-tekanan karena ekonomi, mental, dan sebagainya orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Nah sekarang ODMK. Itu dengan orang dengan masalah kejiwaan itu 6 dari 100 penduduk di Indonesia itu mempunyai masalah kejiwaan. Jangan-jangan termasuk kita itu secara tidak sadar. Yuk kita lihat ini. Nah ini seperti orang seperti ini apa ini? Banyak sekali ini ya. ODMK atau ODGJ ini kalau yang seperti ini. Ini tidak gila ini, tapi mempunyai masalah kejiwaan. Ini contoh-contoh orang dengan masalah kejiwaan ya. Itu adalah orang-orang yang mengalami trauma yang mengerikan. Misalnya tsunami. Jadi orang itu ketakutan terus-menerus. Gunung meletus, banjir bandang dan sebagainya dan kebetulan dia terkena. Maka kayak seperti trauma, ketakutan terus-menerus. Itu adalah ODMK, masalah kejiwaan. Kemudian ada lagi penyandang fisik yang terus diolok-olok atau dirundung. Itu
itu juga dia bisa mengalami masalah kejiwaan berupa apa? Mungkin dia berupa takut keluar. Dapat juga begini, lah ini guru-guru ini ya, murid yang dapat tekanan dari gurunya. Itu misalnya guru yang ngasih PR terlalu banyak atau selalu menyalah-nyalahkan, itu atau apa namanya, secara tidak salah guru itu membuli muridnya. Murid itu sampai ketakutan. Misalnya kalau pas pelajaran matematika, dia menjadi, anak itu menjadi sakit atau mencret atau pusing atau apa ya, itu apa namanya, itu juga mempunyai masalah kejiwaan. Saya jadi teringat pada anak saya sendiri yang paling besar, Reza. Itu anak itu saya tidak tahu kalau dia menderita buta warna. Jadi setiap pada waktu di TK ya, setiap gurunya bilang, ayo anak-anak kursi kita pindah, ayo kita menggambar. Terus dia mutah-mutah. Dan mutah-mutah. Terus ternyata dikira sakit sampai diantar ke rumah. Nah itu ternyata apa? Ternyata anak saya itu buta warna. Sehingga kalau menggambar pohon yang harusnya daunnya hijau, digambar menjadi daunnya biru atau daun. Nah itu disalahkan terus oleh gurunya. Tanpa gurunya itu sadar bahwa anak ini ternyata buta warna. Nah itulah, itu namanya MK, ODMK, anak dengan masalah kejiwaan. Ini putranya Bu Nailah, putranya Bu Zam'ah juga yang laki-laki pada buta warna itu, pada nggak tahu warna hijau, nggak tahu warna orange, nggak tahu. Nah itu sama anaknya Bu Nailah juga pernah dimarahi karena ngecat rumah kok ngejreng gitu. Tapi karena ternyata dia tidak tahu lah, kalau dimarahin terus-menerus milih geplak dimarah-marahin karena tidak bisa milahkan antara yang merah, yang hijau, yang coklat. Ya karena buta warna. Kemudian ini karyawan yang selalu dapat tekanan dari atasannya. Itu atasannya terus-menerus menyalahkan, ini salah, itu salah. Ini. Nah, itu karyawan itu dapat mengalami masalah kejiwaan. Terus ini guru-guru yang killer, yang suka membuli. Apa ada? Ada. Yang suka mempersulit, sulit meluluskan, atau selalu menyalahkan. Itu ada, dosen itu juga ada. Ada teman saya tidak jadi dokter itu karena selalu kalau dengan dosen yang itu ujian tidak lulus. Bukan dia saja, ternyata semuanya itu kalau dengan dosen yang satu itu pasti tidak lulus. Nah ini itu hati-hati. Kalau ada dosen begitu, kalau ada guru yang selalu menyalahkan murid atau tidak meluluskan atau selalu memberi masalah kejiwaannya, ada tekanan di rumah. Kalau suami tekanan dari istrinya, kalau istri tekanan masalah rumah tangga tapi dibawa ke tempat kerja. Nah itu ya hati-hati. Makanya kalau di sekolahan itu sebaiknya ada guru BP, guru apa namanya untuk konsultasi masalah kejiwaan. Kemudian ada lagi ini yang banyak ini, orang-orang yang selalu waton suloyo, selalu asal beda dengan sekelilingnya. Itu pokoknya kalau orang bicara A, semua dia B sendiri. Ya kekeh dengan B-nya, padahal B-nya itu belum tentu betul. Nah itu contoh ODMK, masalah kejiwaan yang lain, itu ini bisa terjadi di rumah tangga. Suami atau istri yang sering melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan omongan, ya. Begini salah, begitu salah. Terus mau mengerjakan apa sedikit gitu dimarahin.
Pokoknya kalau bukan pendapatnya dia, terus dimarah-marahin terus. Nah ini hati-hati yang seperti itu bisa menyebabkan perceraian karena masalah kejiwaan, di mana suami selalu menyalahkan istri, membuli istrinya dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan fisik, atau istri yang begitu juga terhadap suami yang ini juga masalah kejiwaan. Ini bagaimana mengobatinya, tentunya dia sendiri tidak merasa, tetapi orang lain. Nah, mungkin ada orang lain yang bisa, kalau dia sadar, kalau dia mau, itu harus konsultasi dengan psikiater atau psikolog. Kemudian contoh dari orang yang punya masalah kejiwaan yang lain adalah remaja atau orang tua yang suka bullying, suka merundung. Nah ini hati-hati. Ini tanpa sadar jangan-jangan kita seperti ini. Selalu menyalahkan anak selalu harus disiplin, anak kecil kok disuruh makan harus disiplin, duduk dengan baik di meja makan dengan maksudnya si baik, tetapi kalau anak itu kan berbeda. Kita pernah melihat film The Sound of Music. Nah, itu di situ jelas sekali yang ODMK itu. Bapaknya adalah perwira, tentara. Anaknya diajar disiplin sedemikian rupa. Tapi begitu datang pengasuh anak yang membiarkan anak-anaknya itu sesuai tumbuh sebagaimana anak, maka anak-anaknya menjadi normal kembali. Tadinya sih selalu kalau memanggil juga dengan sempritan, prit, semuanya harus kumpul dan sebagainya. Nah, hati-hati ya orang tua, ini yang kita semuanya juga menjadi orang tua, jangan selalu menyalahkan anak, jangan selalu membuli anak, ya, jangan disiplin terlalu keras pada anak, apalagi yang belum pada waktunya dia. Anak itu punya hak untuk bermain, anak itu punya hak juga ya untuk bersama-sama dengan temannya. Jangan dibiarkan anak tidak boleh main, tidak bagus. Mainlah. Kalau dengan main di luar bersama teman-temannya, dia akan tahu mana yang baik, mana yang benar. Kadang-kadang dia kalah. Kalau dalam bermain, kadang-kadang menang. Kalau nggak pernah bermain, dia nggak akan pernah tahu situasi seperti itu. Nah, orang ODMK yang lain adalah penderita gangguan jiwa yang sudah remisi, yang sudah baik. Tetapi kembali hidup dalam masyarakat dan diolok-olok masyarakat mesti itu kan bekas itu orang jiwa itu sambil bibirnya nggak obah tapi bibirnya nggak obah tapi ngomongin lah, itu nanti orang tersebut bisa kembali menjadi gila dari ODMK menjadi ODGJ. Kemudian orang-orang yang menyimpan trauma seksual, ini pernah diperkosa dulu pada waktu kecil atau mendapat pelecehan seksual atau apa ya, dia akan bisa menjadi orang dengan masalah kejiwaan. Makanya dia takut menikah atau benci pada laki-laki atau ya macam-macam, itu masalah kejiwaan yang dialami. Kemudian orang-orang yang terlihat sehat tetapi mereka menyimpan masalah yang kita tidak tahu. Kita beberapa waktu yang lalu tahu kan ada artis yang ngolok-ngolok sholat itu kan. Nah, itu contohnya seperti itu. Sampai si UAS mengatakan itu harus diperiksakan itu kejiwaannya. Benar itu. Itu biasanya orang-orang yang begitu itu punya masalah kejiwaan atau dia dia ingin selalu mencuri atau menarik perhatian orang dengan berbuat apa yang menimbulkan komentar-komentar orang. Semakin orang berkomentar, semakin senang dia. Ini orang yang selalu menarik perhatian yang berlebihan. Kemudian ini yang ODMK. ODMK itu bisa menjadi orang dengan gangguan jiwa. Hati-hati. Nah ini seperti ini apa ini? Ini ODGJ, ini yang gangguan jiwa itu yang punya waham. Ini orang seperti ini. Itu mohon izin Komandan, saya tidak ikut apel, masih melaksanakan penyampaian
kesulitan. Nah, ini olah-olah itu pengen jadi polisi, udah nggak lulus tes, terus ya harus jadi polisi sampai diganggu ODGJ itu yang selanjutnya disebut ODGJ, yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, perasaan yang termanifestasikan dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku. Nah, ini definisinya ya. Kita lihat aja di sini. Orang dengan gangguan jiwa itu pada tahun 2013 hanya 1,7%, 2017 7%, atau 7 dari 100 penduduk. Ini di situasi pandemi COVID belum ada set lagi, ini mungkin menjadi lebih tinggi lagi, bukan 7, mungkin 5 dari 100 penduduk itu mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Nah, ini kalau secara ilmiah itu begini. Jadi kalau orang mengatakan bahwa gangguan jiwa itu oleh jin, dibuat orang, kemudian apa namanya, ya yang macam-macam, ya mungkin yang dibuat jin dan sebagainya hanya seperberapa atau bukan apa namanya semacam kesurupan dan sebagainya. Tapi ini gangguan jiwa itu sebetulnya ada gangguan pada keseimbangan cairan neurotransmitter otak di otak. Nah, ini sebetulnya ada begitu penyebab gangguan jiwa itu. Slide-nya kok belum berubah, Pak Wahid. Nah, ini gambaran otak normal. Itu seperti ini. Kalau kita melihat, lanjut Pak Wahid. Slide Anda belum sampai ke sini. Terus, nah ini gambaran otak normal. Itu seperti ini ya. Itu penuh dengan apa namanya itu reaksi-reaksi atau listrik ya. Nah ini untuk listriknya itu kan membutuhkan cairan transmitter itu dalam otak. Nah, kalau ada kelainan di situ, maka orang bisa terganggu kejiwaannya. Dan obatnya itu adalah obat-obat untuk menyeimbangkan cairan transmitter yang ada di otak. Slide lain, Pak Wahid. Slide. Jadi artinya, slide Pak Wahid, ODGJ itu bisa diobati. Orang gila itu bisa diobati. Pak Wahid, slide Anda belum berubah. Jadi ya, orang dengan gangguan jiwa yang selama ini dianggap sebagai gangguan jin, setan, ditenung, kalau diselidiki itu adalah adanya ketidakseimbangan neurotransmitter yang ada di otak. Ini ya. Jadi adanya ketidakseimbangan cairan kimia yang ada di otak. Maka ini bisa diobati. Penderita ini ya maaf, terus-menerus harus minum obat. Minum obat dan nanti bisa normal kembali. Di antara keluarga suami saya itu ada yang begini, anaknya pinter, bisa sampai sekolah, sampai ke Amerika, tapi pernah mengalami ODGJ ini dan diberi obat selama 1 tahun. Ya biasa orang begini kan susah untuk mendapatkan obat, tapi dokter jiwa, dokter psikiater itu pinter. Diselundupkan obatnya itu di dalam minuman. Jadi dia tidak merasa bahwa dia diobati. Kalau diobati atau dikonsulkan ke dokter jiwa, pasti marah. Menganggap bahwa dirinya itu, kenapa kok dianggap orang gila? Padahal tidak. Dan kemarin waktu Aisyah mengadakan seminar mengenai jiwa, ini ada juga orang yang sembuh, orang yang terkontrol. Orang ODGJ terkontrol, itu dia memberikan kesaksian, testimoni. Sekarang dia itu S2 sedang menjemput S3. Tetapi
melanjutkan S3, tetapi memang dia tidak lepas dari obat. Nah, salahnya itu begini, kalau sudah diobati oleh psikiater, kemudian sudah merasa baik, kemudian dia dibawa orang pinter, dijupa-japu, entah diguyur dengan air dan sebagainya, dan obat-obat itu, obat akan kambuh kembali. Jadi memang saya berobat ke dokter terus-menerus, karena itu adalah menyeimbangkan zat kimia yang ada di otak. Lanjut, Pak. Nah, itu gangguan berpikir. Gejalanya, Pak, baik. Gangguan berpikir. Bisa berupa waham. Waham itu ya sama itu seperti orang itu tadi. Merasa dia jadi direktur, merasa dia jadi polisi, merasa jadi presiden, bahkan jadi mubalih dan sebagainya. Kan ada yang viral itu orang gila, tapi omongannya benar, bahwa pembohong itu akan dikelilingi oleh orang. Ya, itu yang dianu kemarin itu ya, yang viral di situ. Omongannya benar. Kemudian tetapi dia tidak waras, kepingin jadi mubalih dan sebagainya, tetapi kena gangguan jiwa. Jadi yang tertinggal di otaknya adalah apa pelajaran dari yang dia dapat. Merasa jadi polisi seperti yang tadi di atas, bahkan jadi presiden, bahkan jadi direktur. Itu ada karyawan rumah sakit saya kena merasa jadi direktur, dan saya termasuk yang akan dipecat. Kemudian menawarkan pada yang lain-lain, kamu mau jadi apa? Nah, ganti. Nah, itu. Tapi kemudian dirawat, dan akhirnya ya bisa terkontrol itu dengan terus-menerus minum obat. Kemudian punya obsesi yang berlebihan, ya sama seperti itu tadi. Ya. Mempunyai obsesi. Obsesi itu keinginan yang terus-menerus dia tekankan itu, kepengennya jadi maaf bocor, maaf. Jadi kepengen jadi spesialis, terus dia kejar itu sampai walaupun ternyata sudah tidak mungkin menjadi spesialis, tapi obsesinya adalah spesialis. Itu banyak sekali yang seperti itu. Ya obsesi yang berlebih-lebihan. Kemudian ada asosiasi yang longgar sampai incoherent, ada blocking. Blocking itu diam saja nggak mau. Jadi asosiasi yang longgar itu apa namanya yang dia itu di luar nalar itu. Kalau sebetulnya itu tidak betul, tapi dia merasa benar. Misalnya dia itu dandan yang berlebih-lebihan pada waktu mau bukan kondangan ya, mau takziah gitu. Nah itu dia asosiasinya itu longgar, jadi dia nggak tahu empan-papannya bagaimana gitu. Nah gejala-gejala gangguan yang lain itu hilangnya kemampuan menilai realitas, jadi terganggu. Ada halusinasi, ada bayangan-bayangan aneh. Jadi selalu mengatakan, wah di sini tuh ada bayangan ada orang-orang yang sedang ngerasani saya, atau ada genderuwo atau memedi atau apa gitu ya. Jadi semuanya yang halusinasi atau bayangan-bayangan aneh itu sampai dia tuh ketakutan, misalnya mau tidur karena di kamar tidurnya itu mesti ada kayak orang-orang hitam yang gede-gede yang mau mencekik dia dan sebagainya. Jadi gangguan tidur, gangguan makan. Nah, gangguan makan itu rasanya kalau mau makan takut ini mesti ada racunnya. Dia mesti ada orang yang tidak suka dengan saya sehingga makanan itu menjadi pahit semua. Jadi padahal itu tidak. Nah, ini kalau yang sudah seperti itu berarti sudah terjadi gangguan jiwa. Kemudian perawatan diri yang buruk itu sudah nggak mau mandi, nggak mau gosok gigi,
nggak mau ganti-ganti baju dan sebagainya. Ini sudah mulai gangguan jiwa, bukan lagi masalah kejiwaan, tetapi sudah terganggu jiwanya. Kemudian gangguan perilaku. Gangguan perilaku itu adalah salah satu gangguan kejiwaan yang mulai memberat, itu mengisolasi diri. Jadi dia diam terus di rumah, nggak mau keluar, nggak mau ini, nggak mau kerja, nggak mau itu, padahal nggak mau ngajar, padahal dia guru, nggak mau ini. Itu sudah mengisolasi diri, itu artinya itu sudah mulai ada gangguan jiwa. Agresif bisa juga menjadi gangguan itu bisa yang agresif, jadi merusak, membanting piring, atau bahkan melukai orang. Nah, yang ini itu yang biasanya orang-orang yang bisa sembuh, bisa baik, bisa nur. Nah, jangan takut. Perawat jiwa itu paham dia menghadapi orang-orang yang agresif. Entah itu diapakan, tetapi dia bisa itu membujuk orang yang agresif itu untuk dibawa ke berobat ke rumah sakit jiwa. Halo. Oke, monggo Dok. Bisa lanjut. Hilang ya Pak ya? Oke, tadi hilang sebentar. Oke, lanjut ya. Enggak apa-apa, ini saya ngomong aja. Jadi mohon bagi siapapun yang mengetahui bahwa ada orang terganggu jiwanya dan itu dipasung, itu dilaporkan saja kepada kalau ada rumah sakit jiwa setempat. Biasanya perawatnya atau itu akan datang, itu akan membujuk orang tersebut diobati. Insya Allah bisa diobati seperti itu. Tetangga saya ada, itu, tapi alhamdulillah padahal tidak, ya, karena semua obat itu kan sudah ada takarannya, sudah ada dosisnya. Kemudian gangguan yang lain itu adalah gejala yang lain adalah gangguan perasaan. Gangguan perasaan itu emosinya ya labil. Kadang-kadang nangis sendiri tanpa sebab, atau cemas yang berlebih-lebihan, atau tertawa sendiri. Nah, itu sudah gangguan emosi. Kemudian ada gangguan perasaan, depresi, atau tertekan. Ya. Kemudian ada perasaan gaduh, gelisah. Ya. Itu adalah gejala-gejala dari gangguan jiwa tadi. Nah, kalau kita mengenali itu di keluarga kita, kemudian di lingkungan kita, ya, di sekolah kita atau di manapun ya di kampus kita yang seperti itu. Nah, coba yang ini, yang seperti ini disampaikan, tidak usah malu ya kepada keluarganya, tidak usah malu. Oh, diobati, karena diobati itu bisa sembuh. Nah, ini faktor-faktor risiko siapa sih yang sebetulnya ya yang bisa kena ya gangguan kejiwaan ini. Itu memang ada faktor bawaan dari lahir, DNA-nya itu memang DNA dari sono-sononya itu ada yang gangguan jiwa itu. Makanya di dalam bibit, bebet dan bobot itu ya ada betulnya juga. Dilihat ada nggak keluarganya yang kena gangguan jiwa, karena kemungkinan salah satunya nanti ada yang bermental
lemah, terganggu jiwanya ini. Ini jadi di riwayat keluarga. Kemudian ada lagi yang karena stres berat. Stres berat macam-macam. Kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kemudian karena bencana yang terlalu luar biasa seperti tsunami, tanah longsor dan sebagainya yang dialami di depan mata sendiri ya, karena jiwanya agak lemah, jadi stres berat, maka ini merupakan faktor risiko orang yang mudah terkena gangguan jiwa. Jadi juga pernah mengalami kejadian traumatis, misalnya menjadi korban pelecehan atau korban kekerasan, korban perampokan, dan macam-macam kejadian yang traumatis lain. Kalau jiwanya tidak kuat, maka akan merupakan orang yang berisiko mendapat gangguan jiwa. Kemudian yang ini, penggunaan obat-obat terlarang dan konsumsi minuman beralkohol berlebihan. Kenapa ini? Menjadi faktor bisa menjadi gangguan jiwa. Karena obat-obatan tersebut mempengaruhi neurotransmitter di otak. Membuat orang yang biasa narkoba nanti pasti di masa tuanya atau kalau beberapa tahun kemudian dia akan mengalami itu dia Alzheimer atau kemudian kondisi medis tertentu misalnya cedera otak berat karena kecelakaan berat sehingga otaknya ada yang cedera, ada yang rusak, yang tidak kembali itu bisa menyebabkan gangguan kejiwaan. Kemudian stroke yang berat yang mengenai otak sehingga sebagian otaknya itu rusak, maka ini juga bisa terjadi gangguan kejiwaan. Kemudian gangguan tiroid ini kelenjar yang di leher ini ya, yang di leher itu juga kalau berlebihan dia akan mengganggu transmitter atau zat kimia yang di otak sehingga bisa menyebabkan gangguan jiwa. Kemudian penyebab dari gangguan jiwa ya, setelah faktor risiko itu penyebabnya Pak. Penyebabnya apa? Kita tahu faktor risiko lah, penyebabnya begini. Perubahan reaksi senyawa kimia pada otak. Yang perubahan ini bertampak pada mood dan berbagai aspek kesehatan mental. Jadi kan dari sisi kesehatan begini kan, ada perubahan senyawa kimia pada otak. Jadi bukan karena ditenung, bukan karena diganggu setan atau dimasukin jin dan sebagainya atau arwah orang yang sudah meninggal dan sebagainya, bukan. Itu kalau dari sisi kesehatan adalah gangguan dari senyawa kimia di otak. Kemudian penyebab lain itu ada riwayat sakit jiwa pada keluarga. Jadi pada gen-gen tertentu dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami sakit jiwa. Kemunculannya, nah ini dapat dipicu oleh persoalan hidup yang dialami penderita penyakit jiwa. Jadi orang yang sebetulnya itu bisa hidup dalam keadaan tak terkena, walaupun nanti bisa diobati. Kemudian ada lagi penyebabnya ya, karena paparan virus, racun, minuman keras, obat-obat pada saat berada di kandungan juga dapat dihubungkan dengan penyebab sakit jiwa. Nah ini ibu-ibu yang sedang mendengarkan nanti akan disampaikan juga kepada yang lain-lain yang sedang hamil itu alamiahnya ya mual-mual, ya dalam 3 bulan pertama ya tidak mau makan, ya kenapa? Enggak usah diobati, nikmati saja, itu alamiah.
Daripada pusing sedikit minum obat pusing, mual minum obat mual, nyeri minum obat nyeri. Nah itu nanti dikhawatirkan obat-obat tersebut akan merembes ke otak si janin, sehingga nanti otaknya itu juga akan ada perubahan, sehingga nanti bisa menyebabkan gangguan kejiwaan, masalah kejiwaan. Kemudian tadi ya, masalah traumatis, mengalami perkosaan atau korban bencana alam, kemudian penggunaan obat-obat terlarang, kemudian yang hidup yang penuh dengan tekanan, itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Seperti kesulitan keuangan yang terus-menerus dan tidak tahan dengan kesulitan yang seperti itu. Nah inilah, disinilah agama itu berperan, bahwa semua orang itu adalah selalu mempunyai masalah. Nah, kalau kita tidak memegang agama sebagai satu pegangan yang dapat mengeluarkan kita dari masalah itu, maka masalah itu terus akan menimpa dia, sehingga akan menjadi gangguan kejiwaan. Padahal di dalam surat Al-Kahfi itu kan dikatakan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Jadi ya Allah, semoga diberi jalan keluar dihadapi. Jadi kita harus yakin bahwa dengan dengan berpegang kepada agama yang baik, Allah maslih li dini, ya Allah berilah kebaikan kepada diriku dalam urusan agamaku. Alladhi ismatu amri, alladhi hiya ismatu amri, yang dengan agama itu dapat menyelesaikan semua masalahku. Wa aslih li fi dunya, alladhi hiya ma'asi, dan berilah kebaikan pada duniaku, karena disinilah di dunia ini saya mencari nafkah. Wa aslih li akhirati, dan perbaikilah akhiratku, alladhi ilaiha ma'adi, karena ke sana aku akan kembali. Itu doa-doa yang barangkali bisa dihafalkan, kemudian bisa diamalkan dan bisa dihayati ya, sehingga kalau ada masalah, jangan dipikir terus, jangan diceritakan di media sosial, jangan cerita ke sana kemari, ya curhatnya kepada Allah. Pada saat apa? Pada saat sholat, pada saat sholat tahajud, insya Allah nanti ada itu masalah, ada penyelesaian. Kemudian ada perceraian, kesedihan, ada anggota yang meninggal dan sebagainya ya. Kemudian penyakit lain, penyakit kronis yang nggak sembuh-sembuh, yang tadi kayak stroke itu ya, itu bisa juga menyebabkan itu gangguan jiwa. Kerusakan otak tadi sudah, dan pernah mengalami sakit jiwa. Nah ini macam-macamnya ya, macam-macam gangguan jiwa itu banyak sekali. Ini yang saya katakan, sehingga barangkali kita itu ada yang di antara kita yang kena gangguan jiwa, gangguan kecemas, selalu cemas, selalu ketakutan. Kemudian gangguan kepribadian. Nah, ini gangguan kepribadian ya, kita melihat sendiri ya, mesti beda dengan yang lain ya. Gangguan psikotik, yaitu gangguan ini, gangguan seperti kejiwaan hati. Jadi orang pada senang-senang dia susah sendiri. Gangguan pola makan itu juga merupakan gangguan pengendalian kompulsif dan kecanduan. Jadi itu misalnya dia senang dengan angka 3 atau makanan tertentu, maka dia selalu kalau makan harus ada makanan tertentu. Misalnya senang dengan tempe, setiap hari harus ada tempe. Sampai haji pun istrinya suruh bawa tempe karena mesti harus makan, kalau nggak ada tempe nggak makan. Nah itu sebetulnya juga gangguan kejiwaan itu ya, obsesif kompulsif ya, kemudian ini agresif, itu semacam itu ya. Pasca melahirkan itu pada beberapa orang bisa menyebabkan gangguan jiwa kalau memang jiwanya lemah.
Jadi kalau setiap habis melahirkan dia terganggu jiwanya, walaupun nanti bisa pulih lagi yang ini, yang gangguan pasca melahirkan ini. Kemudian sindroma respons stres dan gangguan penyesuaian. Jadi sulit dia menyesuaikan diri dengan sekitarnya, dengan situasi yang baru dan sebagainya. Itu biasanya orang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, ini gangguan kepribadian ganda atau bipolar. Kita tahu kan ada yang artis yang bilang akhirnya mengaku bahwa dia itu penderita bipolar, itu gangguan jiwa itu. Jadi kelihatannya happy-happy saja, tetapi menyimpan masalah. Rumah tangganya menurut orang itu sudah ideal sekali, cerai. Dia sudah baik, bagus-bagus pakai jilbab, dibuka. Nah, ini gangguan kejiwaan. Gangguan seksual atau gender. Ini seperti kita katakan bahwa gender itu hanya dua, laki-laki perempuan. Kalau ada yang transgender dan sebagainya, LGBT, itu gangguan kejiwaan. Ya, bisa disembuhkan sebetulnya. Gangguan somatoform atau merasa sakit seluruh tubuhnya atau psikosomatis, ini juga gangguan kejiwaan. Ada orang ini menyebalkan dokter gitu. Selalu datang dengan hari ini sakit kepala, besok lagi pilek, besok lagi lehernya sakit, besok lagi sesek, merasa tersengal-sengal, padahal itu kalau diperiksa tidak apa-apa. Jadi gangguan yang terlalu dilebih-lebihkan dan selalu dia tidak pernah merasa sembuh. Ini psikosomatis, itu gangguan kejiwaan. Kemudian gangguan kepikunan yang parah, Alzheimer. Ini bisa disebabkan juga oleh minuman beralkohol, narkoba, segala itu ya. Psikopat, ini yang paling bahaya, psikopat. Psikopat itu bisa menimpa pada orang-orang yang sangat pintar, sangat pandai. Tetapi kelakuannya itu di luar nalar kadang-kadang ya. Tapi dia tidak merasa bahwa itu gangguan ya. Seperti Hitler. Hitler itu katanya psikopat itu. Dia kejam, tapi dia pintar strategi, ahli strategi. Tapi kejamnya bukan main, ya, di luar nalar. Nah, itu gangguan jiwa sebetulnya. Beliau itu psikopat. Ini kemudian ada kan yang yang siangnya itu jadi orang yang sangat baik, tapi malamnya jadi pembunuh Jack the Ripper segala itu ya, termasuk orang psikopat itu yang seperti itu ya, yang membahayakan, justru membahayakan seperti orang normal, tapi nanti suatu saat itu seperti orang yang tidak normal. Nah ini peranan agama gimana? Agama Islam dapat membantu manusia mengobati jiwa dan mencegah dari gangguan kejiwaan. Ya, lanjut ini. Nah ini ranahnya nanti adalah ranahnya dari para mubaligh. Para mubaligh nanti untuk menjelaskan ini tuntunannya bahwa kita disuruh sholat, kemudian disuruh berpuasa, kemudian disuruh dengan doa. Ada doa, salah satu cara ya untuk memperkuat jiwa kita sehingga kita tidak mudah untuk mendapatkan gangguan jiwa. Ini porsinya Pak Disol ini kalau yang ini atau Pak Wahid sendiri atau yang lain. Jadi memang agama Islam itu menuntunkan ya bagaimana supaya jiwa kita kuat. Ya antara lain itu dengan sholat yang baik, kemudian dengan berdoa ya, banyak berdoa. Nah itu nanti yang dengan puasa dan sebagainya ya, kita nanti bisa terhindar dari penyakit kejiwaan ya. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua ya. Amin. Satu pesan ya, kalau melihat di sekitar kita ada orang yang kena gangguan jiwa, tolong jangan dipasung. Itu di luar peri kemanusiaan. Itu dosa. Dia itu masih punya nurani. Masih bisa disembuhkan. Walaupun dia ngamuk pada awalnya, itu masih bisa disembuhkan dan bisa hidup normal kembali. Dan jangan putus minum obat. Karena obat itu adalah
fisik, menyeimbangkan cairan otak, zat kimia otak yang menyebabkan gangguan-gangguan seperti itu tadi. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Atika Muslim Zaki atas materi yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah menginspirasi. Bapak Ibu jemaah kajian yang kami hormati, insya Allah nanti ada rekaman yang bisa diputar ulang ya, karena mungkin tadi banyak gangguan. Pak Wahid, assalamualaikum. Ini tambahan sedikit. Moga-moga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali tadi, kalau dalam agama itu hanya itu wasta'inu bisobri wassalah. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu ya tadi kalau makan obat di sabar, semuanya dibilangkan sabar. Lalu sholat itu di samping menyembuhkan secara fisik, menyembuhkan secara psikis, tapi juga fisik itu pernah dibahas waktu almarhum Dr. Rifki dulu itu pernah ya. Itu jadi wasta'inu. Itu nanti Pak Desal disambung lagi nanti untuk penyembuhan bagaimana peranan agama di dalam membantu. Insya Allah. Ya. Okay. Jadi pokoknya yang tadi itu jadi agama memang ada, jadi yang paling gampang itu dalam bisobri wassalat, dengan sabar dan sholat. Sholat itu kan doa juga. Terima kasih. Lainnya mari kita lihat nanti. Terima kasih atas tambahannya dari Bapak Kiai Haji Faisal Muslim. Mudah-mudahan nanti di pengajian berikutnya bisa disambung lagi peran agama di dalam mengobati gangguan kejiwaan. Ya, Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini beberapa dari asatid madrasah bisa ikut hadir untuk dalam kajian kita. Karena tidaklah santrinya lagi libur, jadi bisa meluangkan waktu untuk hadir. Hebat. Karena sudah masuk waktu Isya, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.